Edan kamu. Kamu yang edan. Itu si Umi kasihan dibuat apa Itu kamu? bukan saya itu. Si Novi, kamu tumpahin berapa kali? Bukan saya. Edan aja. Saya bukan enggak edan, kamu yang edan. Murid-murid kamu juga nih semua nih setan semuanya kamu. Enggak. Dasar gak waras kamu. Enggak. Kamu waras nggak kamu? Kamu yang enggak waras. Kenapa saya nggak waras? Saya si waras, kamu yang enggak waras sama Itu saya. perempuan siapa lagi di sini? Ya, Tadi perempuan. ngomongnya istrinya ini dipakai lagi. Tuh kan kamu biadab, Uyut. Anda sudah tua loh. Paham tidak? Hah? Iya. Mau mati kamu? Enggak. Serius? Mau mati apa mau apa kamu? Enggak mau mati. Ya kalau nggak mau mati kamu jangan kayak gitu. Si Umi itu sampai dia berani ngelawan suami gara-gara kamu ini ternyata. Saya tidak menggoda, saya tidak mau. Ini Tidak menggoda, tidak yang menggoda. goda sendiri. Dasar setan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Aksi Kang Ujang ini adalah dalam upayanya menghentikan Uyut Jayabaya, seorang guru dukun yang sangat menyesatkan. Para murid sang Uyut telah merusak keluarga Kiai Jafar yang ahli tasawuf, sehingga membuat istrinya tersesat, dan putrinya juga ditiduri ramai-ramai hingga depresi. Lalu apakah yang akan terjadi dalam misi Kang Ujang terhadap Uyut Jayabaya ini? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Saya ini dibarengi, yang Novi ini takut-takut. Dia nggak mau lepas. Aduh, wah, ternyata dia itu depresi. Depresi itu saya datangin ke ibunya, itu si Umi Lala, itu kurang asam. Dia nggak tahu lagi kesurupan apa. Dia lagi ngamalin ilmu apa. Anak yang jadi korban. Tinggal dia mau ngumpul-ngumpul sama dianya aja. Kenapa dia mau anak-anak yang dikorbanin kayak gini? Kasihan dia janda. Jadinya depresi itu dari tadi dia nggak mau lepas. Aduh, anak maning. Allahumma sholli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Kang Ujang dimintai tolong oleh Umi Lala, seorang istri Haji Jafar sang Kiai Tasawuf. Kang Ujang diminta untuk mengobati Ning Novi, sang putri sematawayangnya yang sedang mengalami depresi berat. Kang Ujang pun mendatangi rumah dari Umi Lala. Dan ternyata, dia biasa bersama pria yang dikatakannya sebagai teman dukun seperguruannya. Setelah itulah kemudian diketahui bahwa Umi Lala ini adalah perempuan yang biasa berguru dengan seorang dukun. Dan tidak hanya itu saja, Umi Lala ternyata juga sangat kejam kepada suaminya yang adalah seorang kiai pengamal ilmu tasawuf. Di hadapan Kang Ujang, dia tega mencaci, bahkan menendang suaminya yang sedang ibadah wirid dan sholat. Kang Ujang kemudian mencoba mengobati Ning Novi yang sedang depresi itu. Namun ketika melihat Kang Ujang, Ning Novi sangat terlihat ketakutan. Apalagi ketika melihat pria dukun teman Umi Lala. Umi Lala mengatakan bahwa Ning Novi memang sangat takut dan depresi ketika melihat para lelaki. Di saat itulah Kang Ujang meyakini bahwa depresinya Ning Novi tidak sekedar karena adanya ilmu jahat yang mempengaruhi jiwanya.
tetapi juga karena sering dipakai oleh banyak pria untuk memuaskan nafsunya. Namun ketika Ning Novi terus merasa takut ketika melihat Kang Ujang Bustomi, Umi Lala pun menjadi tidak percaya kepada Kang Ujang, bahwa Kang Ujang sebenarnya tidak mampu mengobati Ning Novi. Karena itulah Umi Lala kemudian pergi untuk mendatangkan teman dukunnya yang lain. Setelah itulah Kang Ujang kemudian mengambil tindakan. Kang Ujang menghajar para teman dukun Umi Lala. Kang Ujang ingin menginterogasi mereka, bahwa sebenarnya para dukun tersebut telah meniduri Ning Novi dengan sepuasnya. Dan setelah dihajar Kang Ujang, para dukun tersebut pun mengakui perbuatannya, bahwa memang mereka biasa tidur bersama Ning Novi sampai puas. Bahkan dia juga sering tidur dengan Umi Lala. Kang Ujang pun meminta Umi Lala dan sang para dukun agar bertobat dari perbuatan dosanya itu. Akan tetapi, mereka tidak bersedia melakukannya. Bahkan mereka berkata, dia akan melaporkan perbuatan Kang Ujang itu kepada gurunya, agar Kang Ujang dihajar dan dihancurkan. Dan mengetahui ancaman Umi Lala, Kang Ujang pun berkata, Kang Ujang mempersilahkan agar Umi Lala dan teman dukunnya agar datang ke rumah gurunya. Juga meminta mereka untuk menunggu, karena Kang Ujang yang akan datang ke rumah gurunya itu. Karena itulah keesokan harinya, Kang Ujang diantar oleh Ning Novi, yaitu datang ke rumah Uyut Jayabaya, sang guru dukun Umi Lala itu. Dan ternyata, Uyut Jayabaya itu juga biasa memakai Ning Novi dan ibunya. Maka bertemulah Kang Ujang dengan Uyut Jayabaya sang guru dukun santet itu. Ternyata di sana dia sedang berbuat mesum dengan seorang perempuan muda, yang juga didampingi oleh para murid-muridnya. Kang Ujang pun segera berkata kepadanya, bahwa dia datang adalah untuk meminta pertanggungjawaban Uyut Jayabaya, karena telah merusak keluarga Haji Jafar sang kiai tasawuf. Dia tega meniduri istrinya juga putrinya, hingga sakit depresi berat. Namun Uyut Jayabaya tidak bersedia dikatakan melakukan kesalahan. Sang Uyut beralasan, dia melakukan hubungan tersebut adalah karena suka sama suka. Dan juga sangat banyak para perempuan yang bahagia ketika tidur bersamanya. Murid-murid kamu juga nih semua ini setan semuanya kamu. Enggak. Dasar nggak waras kamu. Enggak. Kamu waras nggak kamu? Kamu yang nggak waras. Kenapa saya nggak waras? Saya sih waras, kamu yang nggak waras sama Itu saya. perempuan siapa lagi di sini? Ya, Tadi perempuan. ngomongnya istrinya ini dipakai lagi. Tuh kan kamu biadab, Uyut. Sang Uyut tua itu tetap keras kepala. Dia tetap tidak mengaku bersalah atas perbuatan bejat yang sering dilakukannya. Karena itulah tidak ingin berpikir panjang, Kang Ujang segera menghajar sang pria tua guru dukun santet itu. Dan mengetahui gurunya dihajar oleh Kang Ujang Bustomi, para muridnya pun langsung terlihat sangat marah. Sedetik kemudian, mereka langsung berusaha menghajar Kang Ujang dengan ilmunya. Maka terjadilah pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan para murid Uyut Jayabaya itu.
Para murid Uyut Jayabaya itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu hikmah pamungkas Kang Ujang yang sangat hebat, berhasil menghancurkan tubuhnya hingga tak berdaya. Setelah itulah Kang Ujang mencoba kembali berkata kepada Uyut Jayabaya, yaitu agar sang Uyut bertobat dari semua kesesatan yang telah dilakukannya. Namun sang Uyut tersesat itu benar-benar keras kepala. Usia tuanya ternyata malah membuatnya sombong dan sok merasa paling hebat. Dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Dan dia juga tidak takut kepada Kang Ujang Bustomi. Bolehlah muridnya bisa dihancurkan, namun dia tidak mungkin bisa dikalahkan. Dan mendengar perkataan sang Uyut yang demikian, Kang Ujang pun habis kesabarannya. Kang Ujang segera menghajarnya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang menyesatkan. Itu si Umi jangan-jangan dikenyotin aja kamu giginya sampai ompong. Iya, gigi mah tidak ompong, saya tahu ya. Setelah berusaha memberikan perlawanan, pada akhirnya, sang Uyut Jayabaya pun harus menerima takdirnya. Ilmu hebat Kang Ujang yang menghajarnya, telah menjadikan tubuh tuanya itu remuk, dan dia pun terkapar tak berdaya. Maka habislah riwayat Uyut Jayabaya, sang guru dukun santet yang sangat menyesatkan itu. Kang Ujang pun kemudian menyadarkan perempuan muda yang terkena pengaruh ilmu iblis Jayabaya. Kang Ujang menghancurkan ilmu iblis tersebut, sehingga dia pun tersadar atas semua perbuatan dosanya, termasuk juga kepada Umi Lala, ibunda dari Ning Novi. Kang Ujang berusaha untuk menyadarkannya, yaitu agar dia bertobat, dan kembali kepada suaminya yang ahli ibadah. Awalnya Umi Lala juga berusaha melawan. Namun setelah Kang Ujang menghajarnya dan menghancurkan iblis di tubuhnya, sang perempuan itu pun akhirnya bisa disadarkan. Umi Lala pun merasa sangat bersalah dan menangis. Dia kemudian memeluk putrinya dan berkata bahwa dia adalah ibu yang jahat, yang tega menjerumuskan putrinya ke lembah yang penuh dosa. Dia meminta maaf dengan penuh air mata, dan berharap putrinya dan suaminya bersedia memaafkan dirinya yang durhaka. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.